Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi menu pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan menu file pada PowerPoint. Di menu file ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama yaitu Home. Home berfungsi untuk kembali ke halaman awal. Di dalam Home juga ada New yang berisi rekomendasi-rekomendasi template. Kemudian juga ada Recent, yaitu yang berfungsi untuk melihat file yang terakhir kita buka. Kemudian ada Pin. Di sini itu Pin adalah untuk menyematkan file yang memang kita ingin sematkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada New. New yaitu untuk membuat dokumen baru. Lalu Open. Open yaitu untuk membuka file pada PowerPoint yang pernah dibuat. Kemudian juga ada Info. Info di sini yaitu menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. Kemudian Save. Save di sini berfungsi untuk menyimpan file dengan nama yang sama. Kemudian ada Save As. Save As yaitu menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Lalu juga ada Print. Print di sini berfungsi untuk mencetak dokumen. Lalu Share. Share yaitu membagikan dokumen secara online melalui email atau fitur presentasi jarak jauh. Lalu juga ada Export. Export yaitu mengubah dokumen ke dalam format lain seperti video dan animasi. Lalu ada Account. Account di sini yaitu menampilkan informasi akun PowerPoint seperti versi, kemudian juga tema dan juga background. Kemudian ada Feedback. Feedback di sini yaitu memberikan penilaian pada produk PowerPoint. Misalnya memberikan masukan, juga bisa memberi kritik dan saran. Kemudian yang terakhir yaitu ada Option. Option itu berfungsi untuk mengatur tampilan toolbar. Baik, selanjutnya yaitu ada menu Home. Di menu Home ini ada beberapa submenu juga ya. Yang pertama yaitu ada Clipboard. Di Clipboard ini ada Paste yang berfungsi untuk memunculkan suatu objek, entah itu gambar, kemudian juga bisa kalimat, kemudian juga simbol ke dalam clipboard. Kemudian ada Cut. Cut di sini digunakan untuk memotong objek ke dalam clipboard. Lalu ada Copy. Copy digunakan untuk menyalin suatu objek ke dalam clipboard. Lalu ada Format Painter. Di sini digunakan untuk menyalin suatu objek atau pemformatan dari satu tempat dan kemudian diterapkan ke tempat lainnya. Lalu ada Slide. Di slide ini ada New Slide yang berfungsi untuk membuat slide baru. Di sini ada beberapa pilihannya, ada title slide dan macam-macam. Kemudian juga ada layout. Layout di sini digunakan untuk mengubah letak slide yang dipilih. Terdapat banyak pilihan juga ya. Kemudian ada reset. Reset di sini digunakan untuk mengatur ulang posisi, ukuran, dan pemformatan slide ke pengaturan defaultnya. Kemudian ada section. Section di sini digunakan untuk membagi bagian presentasi. Misalnya di bagian 1, di sini saya sudah membuat section ya, ada bab 1 dan ada bab 2. Di sini bisa kita isi untuk menjadi bab 1 kemudian menjadi bab 2. Lalu ada di bagian font. Yang pertama ada font, yaitu berfungsi untuk mengganti huruf. Pilihan hurufnya juga terdapat sangat banyak sekali. Kemudian ada font size. Di sini berfungsi untuk mengganti ukuran huruf. Kemudian ada increase font size, yaitu berfungsi untuk meningkatkan ukuran huruf. Kemudian ada decrease font size, yaitu digunakan untuk memperkecil ukuran huruf. Lalu ada clear all formatting. Formatting digunakan untuk menghapus semua pemformatan dari pilihan dan hanya menyisahkan teks biasa. Kemudian ada bold. Bold di sini digunakan untuk memberikan efek tebal pada hurufnya, pada teks. Kemudian ada italic digunakan untuk memberi efek garis miring. Kemudian ada underline yaitu efek garis bawah. Kemudian juga ada text shadow yaitu berfungsi untuk memberi efek bayangan pada teks. Kemudian juga ada striker stroke yaitu digunakan untuk membuat garis dalam teks yang dipilih. Seperti itu. Kemudian ada character spacing. digunakan untuk menyesuaikan jarak antar karakter. Ya, ada banyak pilihannya.
Kemudian juga ada change case, digunakan untuk mengubah semua teks yang dipilih menjadi huruf besar, misalnya bisa juga huruf kecil atau berawalan huruf kapital. Kemudian ada juga font color. Font color ini digunakan untuk memberikan warna pada teks. Selanjutnya yaitu paragraf. Yang pertama yaitu ada bullets. Bullets digunakan untuk memberikan penomoran dengan bentuk geometris. Nah, contoh-contohnya itu seperti ini. Kemudian ada numbering. Numbering itu penomoran dengan bentuk angka juga bentuk huruf. Kemudian ada decrease list level. Ini itu digunakan untuk menggeser teks ke kiri. Kemudian ada increase list level, digunakan untuk menggeser teks ke sebelah kanan. Kemudian ada line spacing, digunakan untuk mengatur jarak spasi dalam baris. Kemudian ada line text left, ini digunakan untuk merata kiri. Kemudian ada center yaitu rata tengah. Kemudian ada line right digunakan untuk merata ke sebelah kanan. Kemudian juga ada justify. Justify digunakan untuk meratakan teks di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada add or remove column. Nah, di sini tuh bisa menjadi 2. Kemudian ada juga tuh ada 1, 2, and 3 column. Kemudian ada text direction. Text direction ini digunakan untuk mengubah arah teks. Kemudian ada align text digunakan untuk mengubah tempat dan posisi. Kemudian juga ada convert to smart art graphics, yaitu digunakan untuk membuat teks menjadi bentuk diagram. Seperti ini ya contohnya. Ada macam-macam. Kemudian selanjutnya yaitu ada drawing. Di drawing ini terdapat beberapa tools. Yang pertama ada shape. Nah, ini shape ini digunakan untuk membuat objek shape. Kemudian juga ada arrange, digunakan untuk mengatur posisi dan rotasi pada objek yang dipilih. Kemudian ada juga yaitu quick style. Quick style di sini yaitu digunakan untuk memberikan efek visual. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada shape fill. Shape fill ini digunakan untuk memberikan warna pada shape. Misalnya seperti ini. Kemudian juga shape outline yaitu untuk memberikan warna pada bentuk garisnya. Kemudian ada shape effect, digunakan untuk memberikan efek dan mengatur posisi rotasi. Seperti itu. Kemudian ada juga find. Find di sini digunakan untuk mencari teks pada dokumen. Kemudian ada replace. Replace di sini itu untuk mengganti teks pada dokumen. Misalnya saya ingin mengganti power, diganti menjadi PPT. Kemudian kita find next, kemudian replace. Nah, maka akan terganti tulisan power menjadi PPT. Kemudian ada select, di sini digunakan untuk memilih teks atau objek pada dokumen. Di menu selanjutnya yaitu menu insert. Yang pertama ada new slide yang berfungsi untuk menambahkan slide baru. Kemudian ada tabel yang berfungsi untuk menambahkan tabel ya seperti ini. Kemudian juga ada pictures yang berfungsi untuk memasukkan gambar, bisa dari perangkat kita, kemudian juga bisa melalui online. Ada screenshot yang berfungsi untuk menangkap gambar, kemudian ada foto album yaitu untuk menambahkan foto dari satu album, kemudian shape yaitu berfungsi untuk menambahkan berbagai bentuk seperti ini, kemudian smart art yaitu berfungsi untuk membuat grafik ya, contohnya seperti ini. Kemudian ada chart yaitu berfungsi untuk memasukkan grafik ke dalam slide. Ada berbagai banyak ya, berbagai jenis bentuknya. Kemudian ada link. Link di sini berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan tautan yang sebelumnya sudah kita salin. Kemudian ada action di sini berfungsi untuk menghubungkan suatu objek dengan slide berikutnya. Lalu ada komen yaitu berfungsi untuk menambah komentar. Lalu ada text box yaitu berfungsi untuk menambahkan tulisan yang bisa kita atur di mana saja penempatannya.
Kemudian juga ada header and footer yang berfungsi untuk membuat tanggal dan halaman pada bagian bawah. Kemudian ada word art, yaitu beberapa desain teks yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada date and time, yaitu berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan waktu dan tanggal. Kemudian ada slide number, yaitu berfungsi untuk menyisipkan nomor urut. Kemudian object, yaitu berfungsi untuk menyisipkan file ke dalam slide. Kemudian ada equation, yaitu bisa digunakan untuk membuat soal fisika dan matematika. Di sini ada banyak rumus yang bisa kita ganti angkanya. Kemudian juga ada simbol, yaitu banyak sekali di sini ya jenis-jenis simbolnya. Lalu ada video, yaitu berfungsi untuk memasukkan video ke dalam slide. Kemudian juga ada audio yang berfungsi untuk memasukkan file audio ke dalam slide ini. Kemudian ada screen recording yang berfungsi untuk merekam layar. Nah, menu selanjutnya yaitu menu desain. Di menu desain ini ada beberapa submenu ya. Yang pertama yaitu tema. Di menu tema ini kita dapat mencari tema dari luar software kita, yaitu browse for the theme, yang artinya berfungsi untuk menggunakan template yang di luar software. Kemudian save current time, yaitu berfungsi untuk menyimpan tema yang sudah diterapkan pada slide saat ini kepada perangkat. Lalu yang selanjutnya juga ada varian. Varian di sini ada macam-macamnya, yaitu ada colors yang berfungsi untuk mengubah warna background yang sedang kita gunakan. Kemudian ada font, yaitu berfungsi untuk memilih jenis tulisan yang kita gunakan juga. Efek, yaitu untuk memasukkan efek tampilan pada latar belakang slide. Kemudian juga ada background style, yaitu untuk menentukan latar belakang pada slide. Macam-macamnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada slide size. Slide size di sini yaitu berfungsi untuk mengubah ukuran lembar kerja. Pada slide size ini terdapat dua ukuran, yaitu standar dan widescreen. Kemudian juga ada format background, yaitu yang berfungsi untuk mengatur desain background. Pada icon ini dapat kita atur filter-filternya. Di sini juga kita bisa menambahkan gambar-gambar yang ada di perangkat kita, seperti ini. Nah, di menu selanjutnya yaitu menu transition. Yang pertama ada preview, yaitu fungsinya untuk memainkan transisi di slide yang sudah kita buat. Kemudian ada transition, yaitu berisi pilihan transisi yang kita bisa pilih. Kemudian juga ada effect option, yaitu mengubah variasi transisi yang sudah kita pilih. Ya, bisa from bottom, from left, from right, from top. Kemudian juga ada sound. Sound di sini berfungsi untuk menambahkan atau memberikan efek suara pada setiap slide. Pilihannya banyak sekali. Kemudian ada duration, yaitu untuk mengatur waktu lamanya slide. Kemudian juga ada apply to all, yaitu menerapkan transisi dan pengaturan waktu slide saat ini ke keseluruhan slide ya. Kemudian juga ada on mouse click, yaitu jika kita ingin mengaktifkan cukup klik tanda centang ini. Ketika kita memberikan centang di mouse click ini, berarti tampilan presentasi kita akan pindah dari tampilan satu ke tampilan selanjutnya dengan cukup klik kiri saja. Selanjutnya ada fitur animation. Yang pertama ada preview. Preview fungsinya sama seperti di transisi, yaitu untuk memainkan animasi di setiap slide. Selanjutnya ada animation. Banyak efek animasi yang tersedia, tinggal kita pilih sesuai keinginan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin menggunakan flight, nah seperti ini. Selanjutnya ada efek action. Efek action fungsinya untuk mengatur arah atau animasi yang telah kita terapkan. Selanjutnya ada add animation. Di sini kita bisa menambahkan animasi yang lain. Selanjutnya ada animation pipe. Animation pipe menampilkan daftar animasi yang ada dalam slide PPT. Selanjutnya ada trigger. Untuk menjalankan animasi apabila kita mengklik objek yang sudah kita beri fitur di trigger ini. Selanjutnya ada fitur slideshow. Yang pertama ada from beginning. From beginning ini untuk mengatur agar presentasi dimulai pada slide pertama. Terus ada from color slide.
Fungsinya untuk mengatur presentasi pada slide yang dipilih atau yang sedang aktif. Terus ada custom slideshow. Untuk mempersingkat presentasi, pilih slide yang ingin digunakan atau tambahkan peraturan baru. Terus ada setup. Setup slideshow berfungsi untuk melanjutkan untuk peragaan slide seperti mode kios. Terus ada hide slide. Hide slide ini untuk menyembunyikan slide tertentu agar tidak tampil dalam presentasi. Terus ada rehearse time untuk mengukur lamanya presentasi dalam slide tersebut. Terus ada record. Record ini untuk merekam layar presentasi dimulai. Terus ada play narration. Play narration ini berfungsi untuk memutar ulang narasi audio dan gerakan petunjuk laser selama memperagakan slide presentasi. Terus ada user time. User time ini berfungsi untuk memutar ulang animasi dan pengaturan waktu slide yang pertunjukan slide. Terus ada show media control, berfungsi untuk menampilkan kontrol untuk memutar klip audio dan video saat mengarahkan kursor ke klip selama pengenaan slide. Terus ada monitor. Monitor ini berfungsi untuk membiarkan PowerPoint secara otomatis memilih monitor mana yang akan menampilkan tayangan slide. Selanjutnya ada fitur record. Yang pertama ada record. Record ini berfungsi untuk memilih tempat untuk mulai merekam atau untuk menghapus pengaturan waktu dan narasi yang direkam. Selanjutnya ada konteks screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk tangkapan layar, tambahan snapshot jendela apa yang terbuka di desktop dokumen Anda dengan cepat. Selanjutnya ada autoplay media, ada screen recording. Berfungsi untuk rekam di layar Anda dan audio sebelum memasukkan rekaman ke slide Anda. Selanjutnya ada video. Video ini berfungsi untuk tambahkan video dari komputer atau jaringan. Video akan diputar ulang secara otomatis. Selanjutnya ada audio. Audio berfungsi untuk memasukkan audio dari komputer atau berbagai sumber online untuk merekam audio dengan mikrofon. Selanjutnya ada save as sound. Save as sound ini untuk menyimpan record yang sudah direcord. Selanjutnya ada export to video. Export to video ini berfungsi untuk buat video rekaman Anda. Video tidak akan menyertakan elemen interaktif seperti kuis, polling, dan simulasi. Selanjutnya ada fitur review. Yang pertama ada spelling. Spelling ini berfungsi untuk memeriksa ejaan. Terus ada thesaurus. Thesaurus ini berfungsi untuk membantu apa yang dikatakan. Yang dikatakan ini bisa menghilangkan kata-kata. Terus ada accessibility. Accessibility ini alat aksesibilitas. Terus ada share. Share ini cari definisi halaman dan dari berbagai sumber online. Terus ada language translate. Translate ini untuk memperjemahkan teks. Terus ada language, ini itu berfungsi untuk memilih bahasa pada pemeriksaan ejaan. Terus ada comment, new comment, berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian dokumen. Ada delete untuk menghapus. Ada previews, berfungsi untuk melompat ke komentar sebelumnya. Ada next untuk ke selanjutnya. Terus ada show comment, berfungsi untuk menampilkan panel komentar agar melihat dan menambah menghapus komentar. Terus ada compare. Compare ini berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan presentasi lain dengan presentasi kamu saat ini. Terus ada accept. Accept ini digunakan untuk menerima semua perubahan. Terus ada reject. Reject ini berfungsi untuk menolak perubahan. Terus ada previous, berfungsi untuk melompat ke perubahan terlacak. Terus ada next untuk ke selanjutnya. Terus ada reviewing find ini berfungsi untuk menampilkan panel peninjauan saat meninjau perubahan. Terus ada add review. Add review ini berfungsi untuk mengakhiri tinjauan presentasi. Selanjutnya ada fitur view. Yang pertama ada normal. Normal berfungsi untuk mengedit slide, presentasi dengan slide, dan dinavigasikan menggunakan thumbnail dengan tampilan lengkap. Selanjutnya ada outline view. Outline view ini berfungsi untuk mengedit dan lompat di antara slide pada garis besar. Terus ada slide sorter.
berfungsi untuk melihat gambar mini dari semua slide dalam presentasi agar dapat diulang mudah. Terus ada Notice Spike. Notice Spike ini berfungsi untuk melihat bagaimana presentasi kamu akan terlihat saat dicetak dengan catatan. Terus ada Reading View. Reading View ini berfungsi untuk memutar tayangan slide. Terus ada Master View, Slide Master. Berfungsi untuk mengontrol tampilan seluruh presentasi, termasuk warna, font, latar belakang, dan sebagainya. Terus ada Handout Master, berfungsi untuk menyesuaikan bagaimana presentasi kamu akan terlihat sebagai selebaran sampai dicetak. Terus ada Notice Master, berfungsi untuk menyesuaikan tampilan presentasi saat dicetak dengan catatan. Terus ada Show. Yang pertama ada Ruler. Ruler berfungsi untuk menampilkan penggaris pada dokumen. Terus ada Grid List, berfungsi untuk menampilkan garis kisi di latar belakang dokumen yang penempatan objek yang sempurna. Terus ada Guides. Guides ini berfungsi untuk menampilkan paduan menggambar yang dapat disesuaikan dengan menyelarasakan objek pada slide. Terus ada Notes. Notes berfungsi untuk menambahkan catatan pembicara ke slide untuk referensi cepat selama presentasi. Terus ada Zoom. Zoom ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan slide. Terus ada Fade to Window, berfungsi untuk memperbesar presentasi sehingga slide memenuhi jendela. Terus ada Color Grayscale, ada Color, berfungsi untuk melihat presentasi dalam warna penuh. Terus ada Grayscale, berfungsi untuk melihat presentasi dalam skala abu-abu. Terus ada Black and White, berfungsi untuk melihat presentasi dalam hitam dan putih. Terus ada Windows, berfungsi untuk membuka jendela kedua dokumen sehingga dapat bekerja tempat yang berbeda waktu pada persamaan. Terus ada Arangeal, berfungsi untuk menyusun jendela yang terbuka sehingga dapat melihat semuanya sekaligus. Ada Cascade, berfungsi untuk melihat semua jendela yang terbuka dengan tampilan tumpang tindih di layar. Terus ada Move Split, berfungsi untuk memindahkan pemisah yang memisahkan panel jendela yang berbeda. Terus ada Switch Windows, berfungsi untuk mengalih cepat ke jendela yang terbuka. Terus ada Macros, berfungsi untuk melihat daftar makro yang bisa kamu gunakan.